my channel. So for today's video, it's gonna be a bit different, I guess. I'm gonna have another talking video, but I'm not by myself. I have my friend here. So please welcome my friend, Pepperhead. Halo subscribernya. Halo. Okay, so this is my friend. Biasanya kan aku sharing itu kayak misalnya gimana sih kerja di Thailand, terus how is it like working in Thailand and stuff. Basically working abroad lah. Dan he also works abroad, but not in Thailand. It's in a different country, totally different situation. He's not a teacher. So before we start, let's just let him introduce himself. Oke, halo subscribernya Aul ya. Perkenalkan, nama saya Adrianto Anwar. Biasa saya dipanggil Adri sih. Saya tuh kerjanya sama-sama kerja di luar negeri, tapi kan we are different maksudnya berbeda jalur ya. Saya tuh kerjanya di kapal pesiar, salah satu company dari Italia. Nama kapal pesiarnya itu Costa Cruise Line. Jadi dia basically kerja di kapal pesiar that makes him travel to some countries. So this Q&A talking kind of video itu basically aku bakal nanya-nanya aja sih Kak, like how does it feel kerja di kapal pesiar gitu. Kalau perasaannya sih boleh dibilang ya senang banget sih. Siapa sih yang nggak mau kerja di luar negeri terus keliling di beberapa negara gitu. Maksudnya ada perasaan yang boleh dibilang senang banget bisa kerja sambil traveling, sambil keliling dunia, terus plusnya digaji lagi keliling dunia terus digaji. Wah, mantap sih. Like your hobby get paid gitu kan, you're having fun and then you get paid. Terus jadi kayak udah berapa negara nih Kak yang udah pernah dikunjungin? Kalau dibilang udah berapa negara sih, saya nggak pernah hitung berapa negara, tapi bukan sombong atau gimana. Saya itu boleh dibilang kayaknya udah keliling ada sekitar ya 50-60 negara lah. 50-60 negara, karena kebetulan kontrak saya terakhir itu saya di kapal pesiar. Itu kapal pesiarnya baru launching, baru perdana mau jalan nih, mau cruising ke beberapa negara. Jadi setiap kapal dari company saya itu setiap ada kapal baru mereka itu adakan world cruise. Jadi kapalnya itu diperkenalkan di bukan seluruh negara sih, maksudnya almost seluruh negara. Jadi saya kemarin tuh cruisingnya dari Italia tuh dari Eropa kapalnya tuh keliling di bagian Eropa terus sampai ke Asia. Boleh dibilang ya 50-60 negara lah saya singgahi. Wah, Alhamdulillah. Paspornya udah penuh, pakai paspor gak? Pakai lah. Udah penuh berarti ya? Paspornya bukan penuh gimana ya? Penuh cap dari imigrasi nih. Wah, keren guys. So that sounds fun, right? That sounds fun. Tapi pasti ada dong downside-nya selain kayak, kamu bisa kayak almost visit setiap negara yang ada gitu. Tapi pasti ada downside-nya dong. Apa sih kayak yang bikin kamu nggak betah, tapi apa sih downside-nya kerja di kapal pesiar gitu loh? Kalau dibilang nggak enaknya sih, boleh dibilang sih, walaupun kita nggak kerja di kapal pesiar lah, setiap kerjaan pasti ada nggak enak dan ada sukanya juga. Kalau di kapal pesiar itu sendiri nggak enaknya tuh, ya tau lah siapa yang mau jauh dari keluarga, siapa yang mau jauh dari orang terkasih, mungkin pacar kah atau suami kah, kita nggak pernah tahu itu ya. Ada namanya kita homesick, kita bakalan rindu di rumah. Ya itu sih kendalanya kalau kerja di kapal pesiar itu, kayak kita selalu ingat rumah gitu ya, selalu kangen rumah. Apalagi kalau ada keadaan emergency tuh, ada keluarga yang sakit, mungkin itu salah satu kendalanya sih kerja di kapal pesiar. Kerja di luar negeri, kerja jauh dari rumah, pokoknya kalau ada yang sakit, ada berita apa tuh kita bener-bener nggak bisa yang langsung detik itu juga drive to our house gitu. Jadi emang itu sih yang bikin kayak bener-bener deg-degan, kayak udah pulang kayak aduh pikiran banget itu gak fokus banget tuh, nggak fokus banget. Setuju. Terus kan tadi kakak mention homesick kan, pastilah. Kalau misalnya cewek kan homesicknya tuh nangis, pengen pulang nggak betah gitu kan. Nah for boys, what do you actually do when you feel homesick?
Yang saya lakukan sih pengalaman sih. Ya taulah sekarang kan zaman udah canggih, elektronik apa segala macam udah canggih, sosial media apa segala macam. Ya pertama sih kalau saya rindu atau paling berat sih rindu sama kedua orang tua ya, atau saudara-saudara ya, paling saya video call sama mereka. Maksudnya saya gini nih kerjanya gini ya, itu aja. Sharing aja. Paling video call sama orang-orang di rumah gitu aja. Tapi untuk di kapalnya sendiri tuh untuk membuat kita maksudnya menghilangkan rasa rindu di rumah atau homesick, ya bisa banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Mereka kan di kapal kan bukan sekedar kerja doang nih. Di kapal itu ada beberapa banyak activity. Ya mungkin kita main futsal di kapal, ada kegiatan-kegiatan gimana ya, kayak semacam kegiatan-kegiatan yang dibuat dari HRD itu sendiri, kayak semacam event pertandingan apa futsal atau apa itu ya, biar pada nggak bosan biar pada nggak bosan. Keren juga, keren. Terus apa ya, kayak setiap kakak berlabuh tuh atau kakak stop di beberapa negara, nah ada nggak pengalaman di salah satu negara pada saat kakak stop ya, ada nggak kayak it doesn't have to be a bad experience then, kayak a fun unique experience yang you remember until this day? Saya sih punya pengalaman apa ya, boleh dibilang pengalaman ini nggak bakalan saya lupa. Emang sih gimana ya, every country has a different culture, right? True. Pada saat saya di mana ya, waktu saya di Jepang tuh, mereka di sana culture budayanya tahu sendiri lah, orang Jepang atau gimana. Pertama kali saya ke sana saya nggak tahu, saya nggak tahu gimana sih budaya mereka. Ternyata itu orang-orang Jepang tuh mereka tuh taat banget sama aturan. Iya, taat banget sama aturan. Terus bersih di sana negaranya, nggak ada sampah, pokoknya nggak pernah ada kelihatan sampah satu. Pokoknya bersih terus taat sama aturan. Pada waktu itu saya keluar sama bareng teman, taulah kita boleh dibilang budaya apa ya, sebagian yang bukan semua orang Indonesia seperti itu. Maksudnya ya budaya kita yang kalau kita makan biasanya kan nggak diberesin, buang sembarang ya. Pada saat itu saya makan kalau nggak salah es krim atau apa. Saya buang ke jalan, tiba-tiba ada polisi. Serius? Polisi? Iya, polisi. Wow, that's scary. Polisi Jepang manggil. Tapi itu apa? Pada saat itu saya dipanggil, kebetulan itu polisi kurang itu ya, bahasa Inggrisnya maksudnya kurang pas-pasan lah. Ada temannya yang bagus bahasa Inggrisnya. Dia panggil kayak semacam ada kantor tuh di pinggir apa ya, pinggir jalan tuh, kayak kantor polisi. Iya, nggak terlalu besar sih. Saya dipanggil. Saya dijelasin kita itu peraturan nggak bisa sembarang buang sampah atau apa. Nah, terus saya apologize, bilang saya tidak tahu. That's a unique experience, but also like scary. Like Iya. But at least you know, right? Sekarang udah tahu lah. Tahu kayak sekarang. Kalau keluar negeri jadinya harus apa ya? Kasarnya kayak research dulu kayak di negara tersebut tuh apa sih yang benar-benar dilarang. Kayak contohnya di Thailand tuh kita sangat-sangat menghargai kingnya ya, rajanya. Jadi emang benar-benar kayak kita nggak boleh asal nunjuk king, kita nggak boleh asal kayak ngomongin keluarga kerajaan sama sekali, karena kalau misalnya ada polis atau warga lokal yang tahu, kamu bisa banget dipenjarain. So that's a bit tricky. Tipsnya ya kalau misalnya sebelum ke negara ya, you research about do's and don't di negara tersebut ya. Iya. Okay. That was like a unique experience. Kamu punya nggak favorite country yang you wish you want to go back there? Kalau favorite country sih saya bilang nggak ada sih. Nggak ada sih. Favorite country ya Indonesia. Saya bilang sih nggak ada, tapi ada sih, bukan untuk mau kembali lagi ke sana, tapi emang mau pergi ke sana tapi belum tercapai. Gitu. So you're like dream country gitu dong berarti ya. Saya tuh pengen banget ke Australia. Pengen banget ke sana tapi sampai sekarang belum tercapai. Berarti rute kapalnya nggak ke sana? Bukan nggak ke sana, tapi kebetulan kapalnya itu nggak ada charteran ke sana. Oke. Karena setiap kapal itu kan kita tergantung dari charteran tamunya tuh pengen ke negara apa. Oke. Jadi saya pengen banget ke Australia, padahal dekat kok dari Indonesia ya. Dekat lumayan, but it's not that close lah. So di video aku yang sebelumnya aku sempat share kalau keuntungan kita kerja di luar negeri itu kita will have international friends. Do you feel the same? That's true.
What is the fun part of having international friends? Apa serunya gitu? Having international friends. Ya serunya tuh gimana ya? Kita bisa mengetahui budaya baru. Budaya baru, kita bisa combine budaya kita sama budaya mereka. Dan saya tahu sih ada beberapa, maksudnya sebagian besar itu budaya mereka itu gimana ya, sangat respect ke orang-orang. Sangat respect sekali, mau dari segi aturan. Mereka tuh kalau aturan ya aturan, nggak bisa dilanggar ya. Mereka tuh pokoknya respect lah. Ada beberapa pokoknya mereka tuh menghargai sekali yang namanya kayak semacam perbedaan. Mereka menghargai sekali yang namanya aturan atau apapun itu. Mereka sangat respect pokoknya itu. Yeah. That I feel the same thing. Like kita have international friends itu bisa benar-benar bisa bikin kita berilmu kayak tentang culture lain. Kita nggak perlu nih ke Brazil, tapi kita tahu nih di Brazil tuh orang-orangnya kayak gimana sih. Kita tahu kalau misalnya kebiasaan orang Brazil tuh gimana sih, because I have a Brazilian friend. Kan contohnya kayak gitu. Okay, so the next question is, if you go traveling, can you give some tips to my viewers? Apa sih barang essential yang harus banget ada buat seorang traveler? Oh, ini sangat apa ya, sangat perlu banget, perlu diingat juga. Nah, kalau kita bepergian atau traveling ke suatu negara, ada barang-barang yang memang perlu kita bawa. Semacam medicine, obat-obatan itu perlu banget. Perlu banget. Agree 100%. Perlu banget, karena kan obat maksudnya obat kita sama obat mereka itu sebenarnya khasiatnya sama, tapi is different brand. Kita nggak tahu apa sih brand kalau sakit kepala kan brandnya ini kita di setiap di sana nggak tahu apa namanya. Biarpun kandungannya sama. Iya, kandungannya gitu sama kan. tapi beda, mesti nanya lagi. Iya. Itu yang paling penting itu obat-obatan. Iya, karena biarpun ada apotek di mana-mana, di semua negara pasti ada apotek, but it's gonna be a bit hard and difficult juga buat kita explain our sickness. Mending kayak kita bawa dari Indonesia, terus kayak when we're feeling sick, it's very easy for us to like open our bags and like, okay, I'm just gonna drink. We don't have to bother like going out and then thinking sentences, aduh sakit ini apa ya bahasa Inggris and all of that. So yeah, I agree on that. Medicine, guys. So wherever you go, medicine, put it in your bag. Selain obat-obatan tuh yang paling penting sih, kalau saya sih sendiri makanan Indonesia sih. Saya sih gimana ya, susah untuk sebenarnya makanan semua suka, tapi nggak suka banget nggak. Masih bisa dimakan lah. Masih bisa dimakan lah, tapi ya paling penting bawa makanan Indonesia juga itu paling penting, kayak semacam masak mie, Indomie, sambal yang dry sambal gitu aja. Itu sih yang paling boleh dibilang penting untuk dibawa. Unik ya, berarti not only girls, like boys juga cara survive-nya tuh sama banget kayak gitu. Kayak aku juga kayak gitu, pasti sebelum pulang tuh kayak, mom, can you cook something yang aku bisa taruh di freezer, and then every time I miss home or I miss like foods karena udah capek misalnya eat the same dish like Thai dish every single day, ya udah tinggal preheat. Terus kayak itu bisa trust me guys, itu bisa ngobatin kangen di rumah. Benar, dan kangen kayak even tuh kayak aku tuh biasa kalau misalnya kayak makan masakan mama tuh kayak jadi kayak it feels like home gitu. Even cuman makanan gitu loh, right? Mengobati rasa. Ya, mengobati rasa banget. Oh my god, this is so unique. Okay, so yeah guys, I think that's about it. That's a little bit chit chat, sharing and all of that. But if you guys want to see his travel like vlogs, itu dia rajin banget upload dan banyak banget video-video dia di YouTube, like he's vlogging and stuff. So you guys better check his channel. Terus dia juga kasih sharing about kerja di kapal pesiar, and then his newest video was about kalau misalnya kalian mau interview buat kerja di kapal pesiar. Benar. He also shared that's his newest video. So you better check his YouTube channel. I'm gonna write it here, and then his Instagram over here. boleh. Okay guys, so I think that's all for this video. I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment and subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye bye.